Ya, terima kasih. Salam bela rakyat Indonesia. Kami penggugat dari Desa Air Hitam baru saja keluar dari Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam menghadiri panggilan sidang, yaitu gugatan kami sebagai penggugat yang menggugat Koperasi Tani Mandiri, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum, ya seperti itu. Nah, pada hari ini tergugat setelah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tergugat tidak hadir. Tergugat dalam hal ini yaitu di kantor Pengadilan Negeri Rantau Prapat ada panggilan sidang, maka wawancara kami tunda. Di sini kami sampaikan kembali kepada Bang Anggiat terkait Pak Tukiran ini telah melapor ke Polsek Waluhilir. Dia dipukul oleh beberapa orang di lokasi terkait permasalahan kebun. Apa benar Bang Anggiat yang menyuruh Pak Tukiran bekerja di sana? Benar, Pak. Begini Bang Anggiat, di sini juga kami menyambungkan, kami juga ada dapat informasi dari LBH BRI Labuan Batu bahwa orang Bapak telah melaporkan permasalahan di kebun kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Kalau boleh kami tahu dari Metro Hukum, kira-kira Bang Anggiat apa masalah yang terjadi di lokasi gitu? Oke, terima kasih Pak Saiful. Pada dasarnya Pak, masalah tidak ada kalau memanglah keanggotaan Koperasi Tani Mandiri menjalankan sesuai prosedur yang mereka miliki. Namun permasalahan ini terjadi karena tidak ada kewenangan dari Koperasi Tani Mandiri mengusir masyarakat, yang dimana masyarakat adalah masyarakat pekerja. Dan kami di sana Pak tidak pernah membuat suatu tindak pidana kepada Koperasi Tani Mandiri, terkecuali Koperasi Tani Mandiri yang mengumpan. Nah itu. Dan kami di sana itu Pak bekerja, bukan kami mau menghalang-halangi program yang dikatakan oleh Koperasi Tani Mandiri. Sekarang saya jadi bingungnya gini loh Pak. Mereka itu memiliki izin IPHKHTR, berarti izinnya adalah kayu. Namun nyatanya faktanya di lapangan mereka itu bukan itu yang dilaksanakan, melainkan mengambil hasil tanaman yang bukan dari tanamannya. Bang Anggiat, di sini masalah perkebunan tadi ada silang sengketa antara masyarakat dengan PT Koperasi Tani Mandiri. Artinya orang Bang Anggiat bersama masyarakat telah melaporkan hal ini kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat. Sepengetahuan Bang Anggiat, ini lahan awal mulanya bagaimana kronologis terjadinya sampai jadi sengketa pada saat ini? Pada awal mulanya Pak, masyarakat Desa Air Hitam memiliki alas hak atas dari Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu satunya mulai tahun 1993. Mereka sudah memiliki hak dasar di sana dan mereka memiliki SKT. Namun masyarakat Desa Air Hitam telah resah atas kedatangan Koperasi Tani Mandiri di tahun 2019. Di saat itu Berarti Pak, di tahun 2019 datanglah PT Koperasi. Bukan PT Pak, Koperasi Tani Mandiri. Koperasi Tani Mandiri yang menyatakan mereka memiliki izin. Sekali lagi saya kata Pak, izin dari Menteri. Mereka memiliki izin dari Menteri untuk menguasai lahan masyarakat dan mengklaim lokasi masyarakat itu menjadi areal perizinannya. Dan masyarakat tidak menerima hal itu. Itulah mulanya terjadi konflik di lapangan. Jadi Bang Anggiat bersama masyarakat pada awal mulanya di tahun berapa ini adanya perkebunan ini? Sejak tahun 1993 Pak, itu sebenarnya sudah ada penanaman baik kelapa sawit maupun kelapa hibrida. Yang menanamnya kemarin masyarakat bersama kelompok orang Bang Anggiat begitu? Iya. Bahkan masyarakat penanam itu masih hidup Pak. Masyarakat tempatan Pak. Bukan masyarakat luar, masyarakat tempatan. Saksi hidupnya masih ada. Itu penanamannya ada 3 kali Pak. Yang pertama gagal, yang kedua gagal, yang ketiga itu pun gagal juga Pak. Tapi keempat kalinya baru berhasil. Jadi kami tidak terima Pak kalau memang Koperasi Tani Mandiri mengklaim
areal perizinan mereka tanah masyarakat yang sudah beralas hak. Karena sesuai prosedurnya pun kita tahu, Pak. Jadi Bang Anggiat, di tahun berapa masyarakat bersama Abang memetik hasil panen ini sejak ditanam oleh Abang sama masyarakat lahan ini? Mungkin Pak gini Pak, kalau saya ini baru tahun 2019 bergabung sama masyarakat karena dulunya saya Pak itu tidak berada di tempat kelahiran saya. Setelah adanya perkembangan masalah ini konflik, masyarakat memanggil saya supaya membantu masyarakat ini untuk mengatasi masalah ini. Dan kami juga Pak sudah bermediasi beberapa kali kepada pihak Koperasi Tani Mandiri, namun tidak membuahkan hasil. Baik di pihak Kapolsek, Camat, Kantor Bupati, bahkan pihak Kementerian juga tidak ada membuahkan hasil. Jadi kami memang merasa ya makanya terjadi gugatan ke pengadilan. Mungkin itu salah satunya supaya kami masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Jadi Bang Anggiat, di samping itu juga kami juga ada mendengar informasi bahwa katanya masyarakat bersama PT Koperasi Bina Mandiri ini, Tani Mandiri, ada terjadi bentrokan di lokasi. Menurut Bang Anggiat, ada berapa kali terjadi bentrokan di saat pengambilan buah begitu bersama masyarakat? Mulanya Pak, saya ceritakan Pak ya, kronologisnya Pak ya, terjadi bentrokan antara masyarakat dengan anggota Koperasi Tani Mandiri. Pada awalnya tidak pernah terjadi bentrok, yang dimana waktu itu keanggotaan Koperasi Tani Mandiri menyatakan dengan jelas, kami tidak mengganggu masyarakat. Masyarakat bebas mengambil hasil buah tanamannya. Kami sini hanya menjalankan program. Ya, di situ kita senang. Namun yang terjadi setelah ada beberapa bulan, keanggotaan Koperasi Tani Mandiri memutus jalan akses masyarakat, yang dimana masyarakat tidak bisa lagi mengeluarkan hasil tanamannya untuk menghidupi kebutuhan hidup anak dan istrinya. Disitulah mulainya terjadi bentrok antara keanggotaan Koperasi Tani Mandiri dengan masyarakat. Nah, dan kami pun masyarakat jelas ditipu. Pada awalnya mereka mengatakannya cuma menjalankan izin. Nyatanya pada bulan 11 bersama kepala desa, saya kepala desa dan beberapa KPH, ternyata lahan masyarakat itu sudah diklaim. Dan berapa kali surat KPH mengundang kami, masyarakatlah yang menggarap izin dari koperasi. Nah ini kan aneh, sangat aneh loh Pak. Kami itu memiliki dasar mulai tahun 93, sedangkan Koperasi Tani Mandiri izinnya keluar tahun 2010. Itu pun kalau benar keabsahannya. Nah, karena ini berbeda kabupaten Pak, maaf Pak ya. Koperasi Tani Mandiri izin koperasinya dari Bupati Asahan. Padahal pada bulan 10 kalau nggak salah, Bupati Labura menyatakan dengan tegas di lapangan, dia tidak pernah menandatangani yang bernama izin HTR sah. Sebab kita lihat, kita ketahui Kementerian Kehutanan tidak pernah mengeluarkan SK di Labura. Namun kalau di Asahan, kita akui juga itu ada 3 SK Pak. Yang pertama SK 381, yang kedua 163, yang ketiga 417. Itu lengkap 3 SK. Nah, namun makanya saya katakan Pak, waktu kita pergi mempertanyakan kepada kementerian, keabsahan Koperasi Tani Mandiri ini tidak benar, tidak legal. Yang dimana Koperasi Tani Mandiri tidak pernah kementerian memberikan izin kepada mereka. Itu dengan tegas kementerian menyatakan. Namun kementerian memberikan areal izin percadangan itu kepada bupati. Bupati bertindak atas nama menteri. Itu beda pengertiannya Pak. Jadi jangan salah paham. Jadi saya rasa Koperasi Tani Mandiri juga paham, tapi jangan terlalu pura-pura bodoh lah dalam hal ini. Makanya statement saya Pak, jangan dibuat program negara untuk merampas hak-hak masyarakat. Itu tidak bagus Pak. Jadi Bang Anggiat, di sini juga kami menambahkan sedikit, adanya bentrokan di lokasi itu, apakah tidak ada orang Bang Anggiat bersama masyarakat melaporkan ke Polsek agar jangan terjadinya bentrokan di lokasi saat sekarang ini?
Kami sudah buat laporan kepada Kapolsek mungkin ada 4 kali mengenai pemukulan atau bentrok, yang kedua mengenai pencurian, yang ketiga mengenai perusakan. Dan sampai sekarang pun SP2P-nya kami tidak mendapatkan, Pak. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Mulai bulan 11 kami buat pengaduan. Pernah ditanyakan sebelumnya? Kami sudah menyurati Kapolres Ya. Labuan Batu, yaitu Pak Agus Durata ya Pak ya, Ya. meminta kepastian hukum atas pengaduan kami supaya kami itu mengetahui. Namun sampai sekarang tidak ada balasan. Ya. Kami sudah menyurati, Pak. Bahkan yang terjadi pada tanggal 21 April tahun 2020 kepada masyarakat pekerja buruh lah saya katakan, Pak ya. Ini bagi kami sangat-sangat fatal. Keanggotaan Koperasi Mandiri melakukan hal ini, di mana memukul, menunjang, setelah baru itu campakkan kebekuan. Bapak ini bukan anak-anak, Ya. Bapak ini orang tua loh. Tapi keanggotaan Koperasi Tani Mandiri sanggup menganiaya Bapak ini. Nah, dan kami pun tidak melawan dalam hal itu. Saya katakan kepada Pak Tukiran waktu saya dengar informasi buat pengaduan. Karena kita ini sini kan bukan mencari keributan, kita mencari keadilan. Oke? Pak Tukiran buat pengaduan. Setelah Pak Tukiran buat pengaduan di Pesum, ya, kami hanya menunggu di mana keadilan itu. Kemana pergi para penegak hukum itu? Di saat keanggotaan Koperasi Mandiri yang mengumpan masyarakat, amarah masyarakat yang waktu memutus jalan akses, masyarakat memberikan sedikit perlawanan, itu 2 kompi dari Kapolres itu turun menangkap untuk masyarakat. Dan sekarang masyarakat tempatan yang dianiaya oleh anggota Koperasi Mandiri, tak satu orang pun petugas yang berani. Maka saya tanda tanya, apakah negara Indonesia ini negara Koperasi Mandiri? Ya. Nah, cuman itu, Pak. Terima kasih Bang Anggiat atas penjelasannya kepada kami Metro Hukum. Kami sedikit mau konfirmasi kepada Bang Halomon Penjahitan. Abang kan sebagai kuasa hukum daripada penggugat. Di sini kami mempertanyakan tentang sengketa lahan yang ada di Air Hitam ya, ya Bang. Di sini ada kami lihat 3 laporan yang telah dilaporkan di Polsek terkait pengerusakan maupun pengerusakan jalan dan pencurian buah kelapa sawit. Sebagai kuasa hukum penggugat, apa harapan dan tanggapan Abang agar masalah ini bisa diselesaikan? Ya, terima kasih. Hari ini 22 April 2020, saya Halomon Penjahitan dan rekan-rekan sejawat yang tergabung dalam Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia ini hari ini menerima kuasa daripada pelapor LP nomor 52 tahun 2019, LP 08 2 Romawi 2020, LP nomor 46 11 Romawi 2019 dalam perkara pencurian kelapa sawit, perkara pengerusakan jalan. Nah, dalam hal ini kami baru mendengarkan informasi dari klien kami, yaitu pelapor. Dalam perkara laporan polisi ini, sampai hari ini belum ada kepastian hukum yang diberikan oleh Polisi Republik Indonesia terhadap masyarakat pencari keadilan yang merasa haknya telah dizolimi oleh orang yang dilaporkan, seperti itu. Sampai hari ini belum ada kepastian hukum. Belum ada SP2HP, surat pemberitahuan telah dimulainya penyidikan, belum ada sampai hari ini. Padahal menurut peraturan Kapolri, ya, menurut peraturan Kapolri, penyidik atau penyidik pembantu wajib memberikan kepada si pelapor, diminta atau tidak diminta, tegas seperti itu peraturan Kapolri. Nah, Kapolri telah memberikan peraturan, tetapi anggotanya di bawah kenapa tidak melaksanakan peraturan Kapolri tersebut? Ada apa dengan ini semua? Apakah pihak terlapor dalam hal ini yang diduga adalah Koperasi Tani Mandiri itu mempunyai backup yang luar biasa, sehingga polisi di daerah tidak berani melakukan tindakan hukum terhadap mereka yang sudah dilaporkan? Nah, bagaimana
masyarakat bisa merasakan keadilan. Sementara laporannya saja belum diketahui bagaimana kejelasannya. Nah, mulai hari ini 22 April 2020, setelah kami menerima kuasa daripada masyarakat pencari keadilan ini, kami akan memberikan permohonan melalui surat kepada Polres Labuan Batu, Kapolda Sumatera Utara, Kapolri, kemudian Komisi Hukum di DPR RI, Ombudsman, dan seterusnya. Kami akan surati. Iya, walaupun di dalam peraturan Kapolri nyata-nyata telah tegas disebutkan diminta atau tidak diminta oleh pelapor, penyidik atau penyidik pembantu wajib. Iya, ini digarisbawahi, wajib memberikan SP2HP itu kepada si pelapor, seperti itu. Nah, walaupun kalimatnya diminta atau tidak minta, kami hal ini akan meminta itu. Karena negara kita negara hukum. Masyarakat ini, para klien kami ini, mereka mempunyai kekuatan yang besar sebenarnya. Mereka mempunyai massa di sana. Karena banyak yang menjadi korban daripada Koperasi Tani Mandiri. Tapi mereka sangat patuh kepada hukum. Saya sangat bangga kepada klien kami semuanya. Mereka tidak melakukan hukum rimba meskipun mereka mampu sebenarnya. Tapi apakah ini yang harus kita tunggu? Apakah polisi ini tidak mampu lagi menegakkan hukum dan memberikan pelayanan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan ini? Jika tidak mampu, saya tidak bertanggung jawab. Saya sudah sampaikan, jangan ada anarkis, jangan dilakukan aksi balasan. Terlebih kemarin ya, klien kami ada mengalami penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama. Ketika ada balasan, kami tidak bertanggung jawab dalam hal ini. Nah, bertanggung jawab dalam hal ini tentu negara melalui Kepolisian Republik Indonesia, karena telah dilaporkan. Dilaporkan tujuannya apa? Supaya ada efek jera dan supaya tidak terjadi lagi tindak lanjut ke depan harinya, seperti itu. Oke, terima kasih Bang Alomo Penjahitan, kami Metro Hukum melaporkan.